Kembali di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Dari megahnya bangunan bersejarah, kita beralih ke sebuah jalur pegunungan yang menyimpan mitos mengerikan di dekat kota kita tercinta Bandung. Inilah Tanjakan Panganten atau Tanjakan Pengantin, sebuah ruas jalan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tanjakan itu mulanya bernama Tanjakan Cisandaan. Namun karena konon kabarnya banyak rombongan pengantin yang lewat ke sana mengalami kecelakaan, masyarakat pun mulai mengubah namanya menjadi Tanjakan Panganten atau pengantin dalam bahasa Indonesia. Tanjakan tersebut terletak di Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan. Kecamatan Pamulihan ini sekitar 50 meter jaraknya dari pusat perkotaan Garut. Jalan menanjak itu terletak di sebuah tebing. Tanjakan ini bermedan sangat curam dengan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Jalannya yang memanjang sekitar 700 meter. Tanjakan tersebut menyimpan cerita mistis yang menurut cerita masyarakat setempat, konon kabarnya banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengantin di tanjakan tersebut. Jadi, awal misteri itu mengisahkan salah satu kejadian naas yang terjadi. Kala itu ada satu rombongan pengantin dari Banyumas mengalami kecelakaan serius di Tanjakan Panganten itu. Insiden tersebut mengakibatkan supir bus meninggal dunia. Sementara sepasang pengantin dan belasan penumpang lainnya menderita luka parah. Mitos ini bermula dari kecelakaan tragis yang menimpa pengantin itu dari Jawa Tengah yang hendak menikah dengan seorang wanita berasal dari Bumbulang, Garut. Pengantin laki-laki tersebut beserta keluarganya meninggal dunia, sehingga masyarakat setempat mulai menyangkut pautkan tanjakan ini sebagai tanjakan pengantin yang merenggut nyawa. Anehnya, setelah mendapatkan nama baru, kecelakaan yang melibatkan rombongan pengantin semakin sering terjadi bertahun-tahun lamanya. Mitos yang beredar di kalangan setempat ini menyebutkan bahwa untuk menghindari musibah yang serupa, sepasang pengantin yang lewat jalur ini hendaknya untuk turun terlebih dahulu dari kendaraan dan berjalan kaki untuk melewati tanjakan tersebut. Barulah mereka bisa naik kembali setelah berhasil melewati titik rawan itu. Kecelakaan itu melibatkan pengantin di lokasi ini. Dan menurut penduduk sekitar, bukan hanya terjadi sekitar 1 atau 2 kali kejadian saja, melainkan sudah sering terjadi dari sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Menurut penduduk setempat, sebelum kecelakaan biasanya terlihat sosok penampakan gaib berupa wanita cantik dengan menggunakan baju pengantin. Semakin banyak kecelakaan yang melibatkan pengantin di tanjakan tersebut, semakin kuat pula mitos yang berkembang di kalangan masyarakat. Mitosnya, untuk menghindari kecelakaan, masyarakat setempat percaya bahwa pengantin tadi seperti yang sudah diceritakan harus turun, berjalan kaki, dan juga harus bisa melewati dulu jalan tersebut baru bisa naik kembali ke mobil dan juga menjalankan perjalanannya. Maka penumpang tersebut bisa dinyatakan selamat.
Contohnya seperti penampakan hantu pengantin. Yang paling sering diceritakan adalah penampakan sepasang pengantin dengan pakaian lengkap yang tiba-tiba muncul di pinggir jalan atau bahkan di tengah jalan, terutama pada malam hari. Ada pula yang mengaku bahwa melihat sosok wanita berkebaya putih yang sedang melambaikan tangan, seolah-olah ingin meminta tumpangan. Lalu, ada juga pengalaman beberapa orang yang lewat, mobilnya mogok secara misterius. Banyak pengendara yang melintas di tanjakan pengantin itu mengalami mogok mendadak tanpa sebab yang jelas. Padahal kendaraan itu dalam kondisi prima dan baik. Setelah diperiksa, tidak ada kerusakan teknis yang ditemukan. Kejadian ini sering dikaitkan dengan gangguan arwah dari penunggu tanjakan pengantin tersebut. Dan ada juga beberapa pengendara yang melintas pun sudah memiliki firasat dan juga aura negatif yang dirasakan, yang berbeda saat melintasi area jalan tersebut. Seperti contohnya, pengendara sering melaporkan perasaan tidak nyaman, merinding, atau firasat aneh yang melintasi pikirannya. Beberapa juga dari pengendara tersebut mencium bau bunga melati atau wangi-wangian yang tidak wajar muncul secara tiba-tiba, yang sekaligus juga menjadikan pengalaman dan juga misteri ini sebagai peringatan tidak tertulis bahwa di kalangan masyarakat lokal atau pengendara yang melintas ada semacam peringatan untuk selalu waspada dan juga selalu berhati-hati. Tidak boleh melamun dan tidak boleh terlalu ceria, konon katanya. Tidak boleh terlalu ceria, tidak boleh terlalu tertawa keras saat melintasi tanjakan pengantin, agar tidak mengganggu arwah penunggu tanjakan pengantin yang memang memiliki karakteristik salah satunya geografis yang cukup berbahaya. Jadi bukan hanya dari kisah mistisnya. Di sisi kiri jalan terdapat jurang yang dalam, sementara di sisi kanan menjulang tebing setinggi ratusan meter, yang menjadikan tempat tersebut salah satu penyebab dari kecelakaan. Selain itu, lokasi ini juga kerap diselimuti oleh kabut tebal, terutama saat musim penghujan. Apabila dilalui pada malam hari, tingkat bahayanya juga meningkat secara drastis, mengingat minimnya penerangan jalan di sepanjang jalan tersebut. Kisah seram yang menyelubungi tanjakan pengantin ini semakin kuat seiring dengan banyaknya cerita pengalaman mistis yang dibagikan oleh para pengendara. Berbagai macam warga yang ada di pelosok keberadaannya melihat hantu pengantin ini bukan hanya sekedar mitos belaka, melainkan sebagai sebuah cerita yang kerap terjadi di sekitar mereka. Kisah hantu pengantin di Jalan Pakenjeng Pamulihan ini memang telah menjadi bagian dari mitologi masyarakat Garut. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang mendukung, cerita ini terus hidup dan juga diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Bagi mereka yang percaya, sosok hantu pengantin ini menjadi semacam pengingat untuk selalu waspada dan juga turut menjaga perilaku di jalan tersebut. Namun,
Terlepas dari benar atau tidaknya kisah mistis ini, tanjakan pengantin di Garut kini telah dikenal sebagai salah satu tempat angker yang mengundang banyak rasa penasaran. Banyak yang penasaran ingin membuktikan sendiri dan melihat keberadaan dari sosok hantu pengantin tersebut. Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan kini bukan hanya sekedar jalur penghubung biasa, tetapi juga sebagai salah satu destinasi yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan wisata horor. Keberadaan tanjakan pengantin ini menjadikannya sebagai rute yang tidak hanya menantang secara fisik, tetapi juga secara mental. Setiap pengendara yang melintas seolah-olah menghadapi seperti tantangan untuk tetap tenang, fokus, dan tidak terganggu oleh pikiran negatif dan cerita mistis yang menyelimuti. Bagi sobat mistis yang penasaran, berhati-hatilah jika ingin melintasinya jalur ini di malam hari. Kisah-kisah yang beredar seperti kisah hantu pengantin yang gentayangan mungkin hanyalah cerita. Tetapi pengalaman menyeramkan di tanjakan pengantin ini bisa jadi nyata bagi siapapun yang berani menguji nyali di sana. Sungguh menakutkan, bukan? Betapa sejarah dan juga tragedi dapat meninggalkan jejak yang begitu mendalam hingga menciptakan kisah-kisah misteri yang terus ada hingga kini. Mulai dari reruntuhan kuno hingga jalur pegunungan, setiap tempat ini menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkapkan. Baik penjara bawah tanah Lawang Sewu maupun penyerangan di sekitar Museum Bahari. Keduanya meninggalkan kesan mendalam yang kemudian mewujudkan cerita-cerita hantu dan juga penampakan. Bangunan-bangunan ini menjadi saksi bisu dari kekejaman, penderitaan, dan pengorbanan yang seolah-olah energinya masih terasa hingga kini. Adapun bahasan kita tadi adalah museum wayang dengan koleksi bonekanya dan juga mitos gamelan yang suka berbunyi sendiri, serta tentang tanjakan pengantin dengan berbagai macam kecelakaan berulang yang menimpa pengantin yang melintas di rute jalur tersebut, yang menunjukkan bahwa kuatnya pengaruh kepercayaan lokal dan juga mitos dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu tempat. Dalam konteks museum wayang, kepercayaan terhadap arwah kejawen menjadi dasar dari penjelasan fenomena suara gamelan. Sementara itu di tanjakan pengantin, serangkaian kecelakaan tragis itu memunculkan mitos yang bahkan hingga sampai saat ini masih dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Seperti tadi yang sudah dibahas, pengantin harus berjalan kaki jika ingin melewati jalur tersebut. Ini menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat itu berusaha untuk mencari penjelasan dan bahkan mencari solusi melalui lensa kepercayaan mereka. Dan secara keseluruhan, keempat cerita ini menggambarkan bagaimana masa lalu dan juga kondisi geografis suatu tempat dapat melahirkan narasi mistis yang mengakar kuat dalam budaya kita dan juga merupakan suatu kesadaran yang menjadikan kisah-kisah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas lokasi-lokasi tersebut, yang menjadikan kita
lebih waspada dan memberikan kita peringatan dan juga pelajaran bagi mereka yang mengunjunginya. Baik Sobat Mistis, tak terasa malam yang larut semakin larut dan tirai kisah-kisah yang kita buka harus ditutup. Dari balik bayang-bayang Lawang Sewu yang penuh dengan bisikan, keheningan Museum Bahari yang menyimpan cerita masa lalu, bisikan-bisikan aneh di Museum Wayang, hingga misteri Tanjakan Panganten yang menelan banyak korban. Kita telah menyusuri jejak-jejak tak kasat mata yang menyelimuti negeri ini. Semoga kisah-kisah ini tidak hanya sekedar memacu adrenalin, namun juga bisa menjadi membuka mata kita bahwa di balik setiap sudut kota bangunan dan setiap jalanan yang kita lewati mungkin tersimpan cerita-cerita yang belum terungkap, yang menunggu untuk didengarkan. Ingatlah Sobat Mistis, terkadang misteri itu bukan hanya tentang hantu atau hal-hal yang gaib, tapi juga tentang sejarah yang tak terlupakan, atau mungkin tentang tragedi yang tak terpecahkan, dan tentang kepercayaan yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Terima kasih karena Sobat Mistis telah menemani malam hari ini. Seperti biasa, Sobat Mistis boleh mengirimkan pengalaman pribadi Sobat Mistis bisa lewat email kita di bawah ini atau langsung DM ke Instagram kita di @bandungtv38 karena selanjutnya cerita kalian yang akan kita dengarkan. Nantikan cerita dan juga misteri lain yang lebih menegangkan. Saya, Demis Ayu, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma.